Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Wahyuningsih dengan NPM 202040640341, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Izinkan saya di sini untuk menjawab soal dari penilaian tengah semester dari mata kuliah Tata Bahasa Baku. Saya di sini akan menjawab soal yang pertama, yaitu mengenai kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia diantaranya adalah untuk mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia atau seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945. Bab 15 Pasal 36 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Soal yang kedua mengenai proses morfofonemik. Proses perubahan fonem adalah berubahnya suatu fonem pada morfem akibat pertemuannya dengan morfem lain. Misalnya, terjadi karena adanya pertemuan morfem meng dan peng dengan bentuk dasarnya. Fonem eng pada kedua morfem berubah menjadi m, n, hingga morfem meng berubah menjadi mem, men, meny, dan meng, dan morfem peng berubah menjadi pem, mem, peny, dan peng. Perubahan-perubahan itu tergantung pada kondisi bentuk dasar yang mengikutinya. Contoh, fonem eng pada morfem men dan pen berubah menjadi m apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawal dengan fonem b, p, f. Misalnya, meng dan paksa yang menjadi memaksa, itu perubahannya. Kemudian meng batik menjadi membatik, mengnya itu berubah menjadi mem. Selanjutnya fonem n pada meng dan peng berubah menjadi fonem n apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawal dengan fonem t, d, s. Fonem s di sini hanya khusus bagi beberapa bentuk dasar yang berasal dari bahasa asing yang masih mempertahankan keasingannya. Misalnya, men dan tulis menjadi menulis. Kemudian men dan duga menjadi menduga. Baik, soal yang ketiga yaitu menjelaskan tentang verba. Verba adalah kata kerja yang merupakan suatu kata yang berfungsi untuk menunjukkan tindakan dari subjek, menunjukkan peristiwa atau keadaan. Verb atau kata kerja digunakan untuk mengungkapkan aktivitas dari sesuatu atau sekelompok nouns atau benda. Dalam kalimat, kata kerja berfungsi sebagai predikat. Menurut Kamus Merriam-Webster, verb adalah kata yang menyatakan perbuatan, perilaku, ataupun peristiwa yang dialami subjek. Dalam bahasa Indonesia, verb biasanya disebut dengan kata kerja. Kemudian
Kemudian yang kedua, nomina. Nomina adalah semua kata yang dibendakan. Nomina atau kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda, dan segala yang dibendakan. Nomina atau kata benda adalah kelas kata yang dalam bahasa Indonesia dengan tidak dapatnya bergantung dengan kata tidak. Misalnya, rumah adalah nomina dan tidak mungkin dikatakan tidak rumah. Kemudian yang ketiga, pronomina. Pronomina merupakan kata lain dari kata ganti. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau kata benda atau frasa nominal. Contoh, kapan, saya, nya, ini, dan sebagainya. Pronomina merupakan kata yang dipakai untuk mengacu ke nomina lain. Misalnya, nomina guru dapat diacu atau diganti dengan pronomina dia ataupun ia. Kemudian yang keempat, numeralia atau kata bilangan adalah kata yang menyatakan jumlah, benda, atau urutannya dalam suatu deretan. Menurut KBBI, numeralia berarti kata atau frasa yang menunjukkan bilangan atau kuantitas. Numeralia adalah kata yang digunakan untuk menghitung banyaknya sesuatu, baik berupa benda, binatang, orang, ataupun barang. Kemudian, adjektiva adverbial adalah pewatas verba atau adjektiva lain yang menjadi predikat. Kemudian kata kerja ialah salah satu jenis kata dalam kaidah bahasa resmi bahasa Indonesia. Pengertian lain dari kata tugas ialah salah satu jenis kata dalam bahasa Indonesia yang hanya mempunyai kaidah bahasa ataupun dapat berganti sesuai latar belakang dan tanpa mempunyai arti leksikal maupun makna teratur. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.